Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas seputar kegiatan pokok ekonomi pada mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD dan Ibu Devianti Pangestu MPD. Video ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Gustira Febri Sazita, Ika Rahmadewi, Kuku Santoso, dan Sherly Saftarifa. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat pelaku ekonomi yang terdiri atas rumah tangga produsen yang memproduksi barang, rumah tangga konsumen yang mengonsumsi barang, rumah tangga pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ekonomi, dan rumah tangga luar negeri yang turut serta dalam kegiatan ekonomi berupa ekspor-impor. Pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Terdapat 3 kegiatan pokok ekonomi, yaitu yang pertama, kegiatan produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi yang dipadukan dalam proses produksi terdiri dari 4 hal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi, yaitu merupakan kegiatan ekonomi yang cukup penting, karena melalui kegiatan distribusi, konsumen dapat menikmati barang-barang hasil produksi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai BUMN. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Adapun ciri-ciri dari BUMN yaitu 1. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah, 2. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, 3. Sebagai sumber pendapatan negara, 4. Semua resiko ditanggung oleh pemerintah, 5. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang keenam, saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Adapun tujuan dari BUMN yaitu 1. Memberikan sumbangsi bagi pergerakan ekonomi nasional, 2. Mengejar keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara, 3. Memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak orang, 4. Menjadi pioner dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi, 5. Memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu, 6. Ikut proaktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran BUMN. Yang pertama, sebagai salah satu media bagi pemerintah, 2. Sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru, 3. Sebagai salah satu sumber pemasukan negara, 4. Sebagai penyedia barang dan jasa, 7. Pencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis, 6. Mengelola sumber daya alam Indonesia dengan bijak dan benar, 7.
pembina untuk pengembangan UMKM, koperasi, dan masyarakat. 8 sebagai stimulator atau pioner, dan yang ke-9 yaitu sebagai katalisator. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai CV. Pengertian CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis CV. Yang pertama, CV bersaham. Memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil 1 saham atau lebih. Yang kedua yaitu CV murni, merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat 1 sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Yang ketiga yaitu CV campuran. Biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Adapun ciri-ciri dari CV adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih. 2. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. 3. Sekutu aktif mengelola perusahaan. 4. Sekutu pasif menanamkan modal. 5. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. 6. Modal pendiriannya tidak ada batas minimal. 7. Syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. 8. Diakui secara legal. Dan yang ke-9, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang resmi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai PT atau perseroan terbatas. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Adapun ciri-ciri dari PT adalah sebagai berikut. 1. PT didirikan untuk mencari keuntungan. 2. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. 3. Model perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. 4. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 5. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. 6. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dan yang ketujuh, direksi adalah pemimpin utama pada perusahaan PT. Berikut ini adalah jenis-jenis perusahaan PT, yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, dan PT asing. Kemudian, kita akan membahas mengenai koperasi dan bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan dalam pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Terdapat 4 landasan koperasi. Yang pertama, landasan ideal. Koperasi memiliki landasan ideal Pancasila. 2. Landasan struktural. Landasan struktural dari koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang keempat, landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun manfaat dari bisnis yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan, menjadi bos untuk diri sendiri, menggaji diri sendiri, bisa mengatur waktu dengan leluasa, dan memiliki masa depan yang cerah. Demikian tadi adalah pemaparan materi singkat mengenai kegiatan pokok ekonomi pada mata kuliah konsep dasar IPS. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.